Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi a'azzal Islam wal muslimin bi jihadihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Ibu-ibu, bapak, saudara-saudara dan adik-adik yang baik dan dimuliakan Allah, mari kita bersyukur dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih diberi umur, masih diberi sehat, terutama sekali masih diberikan kemudahan, kekuatan, kesempatan untuk bisa hadir di masjid ini sama-sama sholat isya berjamaah, sholat tarawih dan sholat witir ditambah dengan wudu. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa untuk memperbanyak sholawat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lima dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang semakin mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, bapak, saudara sekalian, adik-adik yang banyak dimuliakan Allah. Puasa, perintah puasa ujung-ujungnya adalah menjadikan kita orang-orang yang semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah Bapak Ibu, orang yang bertakwa itu yang bagaimana? Definisi paling pendeknya, orang takwa itu orang yang melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Itu definisi paling singkat dari para pelaku. Jadi kalau ada perintah Allah dilakukan, yang wajib ditambah nomornya, yang sunnah, yang dilarang, yang haram, yang makruh ditinggalkan. Nah, orang bertakwa menurut Al-Quran itu orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Ayatnya sudah bagus. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jadi kalau bertakwa, paling mulia, insya Allah di surga. Mulia di surga. Tidak ada tempat lain. Nah sekarang, bagaimana berusaha untuk menjadi orang yang takwa itu? Kuncinya dua. Kunci takwa itu dua. Yang pertama, pastikan yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai halalan baik. Sakit atau betul? Memastikan ini yang saya makan ini halal, yang saya minum halal, yang saya pakai sakit atau betul? Ya, pasti bisa. Dalam Al-Quran diperintahkan kulu washrabu halalan thayyibah. Makanlah kamu semua, minumlah kamu semua
Yang baik apa? Ya, bermanfaat untuk diri kita. Karena ada sesuatu yang halal, yang enak, tapi tidak bermanfaat, malah membuat darah tinggi, makanya dari kambing, misalnya seperti itu, ya, tidak bermanfaat. Bisa jadi darah tingginya tambah naik. Jadi terkadang ada yang enak, tapi tidak baik untuk kita. Ya baik untuk orang lain, tapi tidak baik untuk. Nah, bersihnya jiwa dimulai dari makanan, minuman, pakaiannya yang halal. Kalau sudah makanannya halal, minumannya halal, pakaiannya halal, insya Allah jiwanya bersih. Kalau orang jiwanya bersih, insya Allah yang lain-lain masih baik. Karena jiwanya bersih. Nah, mungkin orang yang jiwanya bersih itu sembrono. Melakukan hal-hal yang maksiat tidak mungkin karena jiwanya sudah bersih. Itu yang pertama. Pastikan makanan, minuman yang kita pakai, pakaian yang kita pakai adalah halal. Jadi makanan yang haram, minuman yang haram itu seperti begini. Misalnya makan setiap hari, terus minum setiap hari. Setiap pagi itu minum segelas susu, dan sehat, susu insya Allah enak, gitu ya, bergizi. Tapi ditetesin lanjut satu tetes saja. Kasih sianida satu tetes, insya Allah tidak mati. Cuma satu tetes, insya Allah tidak mati. Tapi besok diulang lagi satu tetes lagi, besok diulang lagi satu tetes lagi. Lama-lama yang satu tetes itu menggumpal dalam tubuh kita, menyebabkan kerangsungan. Nah, itu memakan barang yang haram itu seperti itu, lama-lama itu jadi penyakit. Tapi kalau makan yang halal, insya Allah hatinya bersih, badannya sehat. Nah, itu orang. Yang kedua, kunci utama adalah menegakkan sholat 5 waktu dengan berkualitas. Menegakkan sholat 5 waktu dengan berkualitas. Kira-kira Bapak Ibu sholatnya sudah berkualitas semua dari? Tahunya dari mana? Kalau tahunya sudah dari mana? Berkualitas itu minimal dua kriteria saja yang gampang. Nah, mestinya 3, tapi yang ketiga tidak usah susah. 2 saja. 2 itu yang pertama, sholatnya berjamaah. Sholat 5 waktunya berjamaah. Itu berkualitas. Subuh berjamaah, zuhur berjamaah, asar berjamaah, maghrib berjamaah, isya berjamaah. Kalau bapak-bapak di mesin, kami ibu bisa di rumah dengan wanita yang lain. Kalau di rumah sendirian ya ikut yang mesin, ikut kamu sholat adakan. Pokoknya jamaah, usahakan jamaah. Karena kalau sholat sendiri pahalanya 1, sholat jamaah pahalanya 27. Nah, dengan pilih mana 1 atau 27? Disuruh pilih 1 atau 27, pilihnya 1 kita mau betul. Kalau 1 itu 1 miliar, berarti 27 miliar. Luar biasa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sholat yang berkualitas itu jumlahnya sehari 40 rakaat minimal. Tengok minimal. Idealnya minimal 17 sholat wajib, dan minimal 17 sholat wajib. Yang bagusnya 40 rakaat. Jadi kan nanti kita mau jadi kan sehari itu sholatnya berapa rakaat? Nanti itu mau betul dulu. Nanti
itu. Kemudian yang ketiga, 11 rakaat tahajud. 11 rakaat sholat tahajud, sholat seperti sholat tarawih ini. Tahajudnya 8, witirnya 3. Nah ini kalau Ramadan apa namanya semangat masjid Jumat. Padahal sunnah tarawih itu sunnah. Dan tarawih tidak apa-apa. Ikut sholat isya saja terus pulang tidak apa-apa. Karena sunnah tidak wajib. Tapi kan kita semangat. Dan nanti di luar Ramadan semangat apa bukan? Insya Allah. 11 rakaat. 27 dengan minimal itu. Kalau maksimalnya bisa lebih. Karena rawatib saja 22, semua jumlahnya 22. Sholat malam terserah secapeknya. Tidak terbatas 11. Kenapa kita 11? Karena Rasulullah seringnya 11. Tapi boleh mau berapa rakaat saja boleh. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Belum cukup, berarti 2 rakaat salam. Walaupun 40 rakaat. Karena hadisnya sholat lail masna. Sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Tidak terbatas. Kalau sudah mendekati subuh, maka diakhiri dengan sholat witir. Tidak terbatas sholat malam jumlah. Kenapa kita 11? Karena Rasulullah seringnya 11. Nah itulah Bapak Ibu 2 kunci takwa. Kalau 2 kunci takwa itu Bapak Ibu sudah miliki, insya Allah akan menjadi orang-orang yang semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu akan mulia di sisi Allah di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang bisa saya sampaikan pada foto malam hari ini, mudah-mudahan 2 kunci takwa itu bisa kita pahami dan bisa teramalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ingat deh, 2 kunci takwa yang 1, makan, minum, pakaian halal pastikan. Yang 2, adakan sholat yang berkualitas, jumlahnya 40 rakaat. Mestinya yang ketiga ada khusyuk, sholat yang khusyuk. Tapi khusyuk itu susah. Ali bin Abi Thalib pernah mengikuti lomba sholat khusyuk yang diadakan oleh Rasulullah. Rasulullah mengadakan lomba sholat khusyuk. Abu Bakar tidak berani ikut, Umar bin Khattab tidak berani ikut, Utsman bin Affan tidak berani ikut, yang ikut Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar setingkat Abu Bakar tidak berani ikut, karena tahu sulitnya khusyuk. Tapi Ali bin Abi Thalib, ya Rasulullah, saya coba. Kemudian sebelum mulai Rasulullah mengatakan, ya Ali, kalau kamu bisa sholat khusyuk 2 rakaat saja, saya kasih hadiah jubah saya yang hijau. Jubahnya warnanya bukan jubah, habis surganya yang hijau. Akhirnya Ali bin Abi Thalib mulai Allahu Akbar. Rakaat pertama khusyuk, rakaat kedua khusyuk sampai akhir. Mau salah, kilingan hadiah. Kalau kilingan hadiahnya berarti khusyuk apa betul? Jadi pikirannya itu ke hadiah. Itu tidak khusyuk. Jadi kan kalau sholat ingat nopo. Ingat macam-macam berarti khusyuk apa betul? Oleh karena itu minimal sholat khusyuk itu takbiratul ihramnya Allahu Akbar
kusuk. Nanti assalamualaikum kusuk. Buka foto kusuk di tengah-tengahnya. Nah, semakin kusuk nilainya semakin baik. Kusuknya 40%, nilainya 40. Hampir sama-sama kok yang nilainya di bawah itu. Dan itulah Bapak Ibu, mudah-mudahan kunci takwa ini bisa kita amalkan sehingga kita betul-betul menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Billahi fisabilillah wa sallallahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan sholat